Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo, kelas 3A, NPM saya 19 10 63 10 724. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya. Yang pertama itu ada cakupan pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan, yang kedua itu ada metode, yang ketiga itu ada model, dan yang keempat itu ada teknik. Yang selanjutnya itu ada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan kontekstual, merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua itu ada pendekatan expository, adalah menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan expository, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Yang selanjutnya itu ada pendekatan induktif. Adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, dan aturan. Dan yang terakhir itu ada pendekatan deduktif. Adalah pendekatan pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Yang selanjutnya itu ada metode-metode dalam pembelajaran. Yang pertama itu metode eksperimental, adalah metode pembelajaran suatu pengolahan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajarinya. Dan yang kedua itu ada metode ceramah, adalah pembelajaran secara lisan atau atas bahan pembelajaran kita pada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada oleh MC Les pada tahun 1976. Melalui ceramah dapat dicapai beberapa tujuan dengan metode ceramah. Guru dapat mendorong timbulnya inspirasi bagi pendengarnya. Giggs dan selanjutnya itu ada Giggs and Berliner pada tahun 1981 457 menyatakan metode ceramah cocok untuk digunakan untuk pembelajaran dengan ciri-ciri tertentu.
Ceramah cocok untuk penyampaian bahan belajar yang berupa informasi dan jika bahan belajar tersebut suka didapatkan. Yang selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Dan yang selanjutnya ada teknik pembelajaran. Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik. Dan teknik pembelajaran dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam memperlementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan menggunakan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Yang selanjutnya ada pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan teacher-centered. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran, maupun dari aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang selanjutnya itu ada pendekatan student-centered. Sementara itu, pendekatan student-centered mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discover, learning and inquiry, atau penyingkapan atau penyelidikan. Dan yang terakhir ada tipe pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada oktoratis, adalah gaya kepemimpinan di mana pengambil keputusan terkonsentrasi pada pemimpin. Pemimpin lebih suka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri dengan sedikit masukan dari bawahannya. Gaya kepemimpinan ini melibatkan kontrol mutlak dan otoriter atas suatu kelompok. Yang selanjutnya itu ada demokratis. Demokratis adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokratis, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Jadi sekian untuk presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.